Ya, kalau benar ada panggilan ya, namanya dapat surat panggilan dari pihak kepolisian, tentunya pasti Mbak Fitri sangat kooperatif dalam hal ini untuk bisa hadir untuk memberikan keterangan. Tapi kan sampai sekarang belum ada info itu. Jadi saya eh, belum dapat informasi tentang panggilan itu. Tapi sejauh ini ada komunikasi juga dengan Kak Fitri bahwa sudah ada pemanggilan gimana juga? Iya, infonya memang belum ada, belum diterima, belum ada. Kalaupun ada nanti pasti pasti diinfokan ya, gitu, untuk bisa memenuhi panggilan kan. Tapi untuk laporan NM sendiri di Polres Jakarta Selatan, laporan NM ke Kak Fitri dari di Polres Jakarta Selatan emang belum ada pemanggilan sama sekali ya Bang? Ya sampai saat ini belum ada. Dan kalau memang ada panggilan, tentunya pasti hadir untuk memenuhi panggilan. Tapi dengan kan info beredar katanya pemeriksaan terkait kata-kata mungkin Ibu biadab itu mungkin benar atau seperti apa sih Bang? Ya, ntar itu kan pihak kepolisian akan melihat ya. Kalau memang ini kasus ini layak untuk bisa dilanjutkan, ya pasti tentunya itu akan ada pengembangan terhadap perkaranya dan sangkaan dari pasal ataupun laporannya kan gitu. Jadi nanti untuk bisa dikembangkan itu kan nanti penyelidikan dulu, dilihat tuh. Dan polisi sekarang juga pasti akan jeli ngelihat kasus-kasus yang istilahnya kasus nggak perlu dilanjutkan, artinya kasus sampah atau kasus itu kalau memang itu tidak terbukti ya harus dihentikan. Buat apa gitu kan melanjutkan kasus yang materialnya sangat minim. Tapi kalau memang ini kuat, dugaannya kuat, ya silakan aja. Kan itu namanya juga orang melaporkan sah-sah aja kan. Tapi kan kita lihat dulu. Tapi sejauh ini intinya belum ada ya, Bang? Ya, saya sampai tadi komunikasi belum ada info tentang panggilan itu. Jadi kalau memang sudah ada, pasti kita kasih tahu kepada rekan-rekan media semua ya, untuk bisa melihat nih kasus ini kan seperti apa. Tapi dari sisi sudut pandang Abang memang bahwa ini sebetulnya memang kasus, kita nggak mau bilang kasus kece ya Bang, coba ini kasus sepele lah, bisa dikatakan seperti itu Bang, yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya tentunya kalau kasus itu bisa dibilang kecil besar itu kan relatif ya, bagaimana sudut pandang orang menilai bisa kasus ini lanjut atau enggak kan. Kalau nanti dibuktikan kasusnya nggak bisa berjalan, tentu harus cepat dihentikan kan. Tapi kalau memang enggak, ya berlanjut dan memang muatannya secara materialnya cukup, tentunya bisa dilanjutkan kan gitu. Tapi kan ini kan udah cukup lama ya Bang ya, larut-larut. Pada akhirnya memang Belum ada pemanggilan. belum ada pemanggilan dan sudah cukup lama, memang ini sudah dipastikan bahwa ya memang tidak cukup bukti untuk melanjutkan kasus ini seperti itu Bang. Iya, tentunya kan polisi ini kan sekarang ini lebih presisi kan, lebih bisa melihat secara analisa terhadap laporan-laporan orang-orang yang buat laporan. Kalau memang kasusnya kira-kira sangat minim untuk bisa diteruskan, harusnya cepat-cepat dihentikan. Nggak perlu lagi digoreng-goreng ataupun diolah-olah untuk bisa dilanjutkan. Kecuali kasus ini cukup kuat ya, untuk dugaan-dugaannya yang dipasalkan itu cukup kuat, ya harusnya bisa cepat dipanggil kan gitu. Itu udah otomatis seperti itu. Tapi udah lama sekali, kalau kita lihat kan lama sekali. Prosesnya juga udah dari berapa bulan yang lalu. Saya rasa ini jadi pertimbangan juga. Tapi ya itu kan hak kewenangan daripada penyidik untuk bisa kasus ini dilanjutkan atau dihentikan. Berarti Kak Fitri sendiri akan siap ya untuk kapanpun hadir dalam pemanggilan misalnya gitu? Iya, Bang Fitri tadi sampaikan kepada saya kalau memang ada panggilan, dia siap untuk bisa memberikan klarifikasi, datang untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Artinya dia kooperatif. Udah sejauh mana sih Bang? Udah P21 kah atau masih mengumpulkan bukti-bukti? Saat ini masih dalam taraf penyelidikan dari tahun lalu. Kita laporan, masih belum ada progres yang signifikan, makanya kemarin koordinasi dengan Mbak Fitri minta agar diberikan kepastian, dan kita juga sebagai PH-nya berupaya untuk bisa memberikan satu kepastian dengan bersurat dan meminta
agar kasus ini cepat ditangani oleh pihak Mabes Polri, karena memang alat personil mereka kan lebih kompeten, lebih lengkap ya. Maksudnya dalam arti ini kan di Bareskrim Mabes. Jadi kita bisa lihat di sini upaya-upaya ini sudah kita lakukan. Kita juga sudah memfollow up laju daripada Polres Tangerang Selatan. Sampai saat ini Polres juga belum ada kepastian apa-apa. Kita terakhir masih SP2HP yang ketiga kemarin. Kita juga masih menunggu. Tapi upaya lain Mbak itu masih minta agar cepat gimana nih prosesnya, ya terserah bagaimana baiknya, ya kita lakukan upaya-upaya lain. Tapi apa sebenarnya Bang yang masih menunggu terus dari? Ini kan juga dibilang kasusnya udah lama ya. Informasi terakhir kita belum dikasih lihat hasil daripada CCTV. Kan CCTV di Scientific Crime Bareskrim Mabes sudah diambil sampel recordingnya. Tinggal kita lihat hasilnya, tapi sampai saat ini belum ada respon ataupun hasil ya. Jadi makanya kita ditanya oleh Mbak Fitri kemarin, bagaimana Mbak, kalau memang kasusnya bisa ditarik ya kita melakukan upaya sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak klien. Bang, kalau untuk kasusnya Yoko sendiri Bang, yang sudah jadi tersangka itu kelanjutannya seperti apa sih Bang? Ya kalau itu saya saat ini kemarin tuh udah dilihat, nggak menunggu tahap 2 P21 ya. P21. Ada pemanggilan lagi terkait Kapitri sebagai pelapor Bang untuk kembali jadi saksi tambahan? Ya mungkin kalau nanti sudah tahap 2 ya, tahap 2 di persidangan, tentunya kan nanti saksi-saksi akan dihadirkan ya dalam hal ini. Saksinya mungkin siapa Bang? Kalau di laporan Yoko? Ya mungkin yang berkaitan. Nanti mungkin siapa aja kan saya nggak paham itu. Nanti di dalam proses hukum kan, peristiwa hukum itu kan ada saksi-saksi, ada bukti, dan ada bukti tambahan, ada bukti lain, saksi tambahan, saksi adecat, semua saksi-saksi meringankan, saksi juga yang memberatkan. Dua-dua saksi ini ntar akan dihadirkan di persidangannya setelah nanti tahap 2. Tahap 2 nanti baru dialihkan limpahkan ke pengadilan. Nah, nanti disidangkan, dan di situ baru dilihat nih bagaimana sidangnya. Antara kasus yang Yoko ini sama yang penembakan itu belum bisa dibilang ada kaitannya ya Bang? Ya, kalau itu biarkan polisi yang bekerja, biarkan polisi yang mengembangkan, menginvestigasi, bahkan juga nanti menyimpulkan. Karena tugas saya di sini hanya mendampingi seorang klien yang meminta perlindungan, meminta haknya untuk bisa di follow up, dijalankan bagaimana sesuai dengan itu tugas kita sebagai advokat. Oke, terima kasih banyak.